Assalamualaikum semua, perkenalkan nama aku Sylvia Nur Aini dari kelas 9C. Di pelajaran SK ini, aku akan mengulas sejarah-sejarah di masa lalu dan aku akan menjelaskan sejarah singkat kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Nah, ini adalah kerajaan Islam di Pulau Sulawesi, meliputi 1. Kerajaan Banggai, 2. Kerajaan Buton, 3. Kerajaan Gorontalo, 4. Kerajaan Gorontalo, 5. Kerajaan Makassar. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama, Kerajaan Banggai. Kerajaan Banggai itu terletak di bagian semenanjung timur Pulau Sulawesi dan Kepulauan Banggai. Dan pada awalnya itu tuh hanya meliputi wilayah Banggai Kepulauan, tapi kemudian tuh disatukan oleh Adi Cokro. Awal mula terbentuknya kerajaan Banggai itu karena ada penggaul dari kerajaan Ternate pada awal ke abad 16. Terdiri dari 4 distrik, yaitu Babulau, Singgolo, Koogini, dan Katapean. Kerajaan Banggai itu emang kurang terkenal dari kerajaan di Pulau Jawa ya, karena kerajaan Banggai itu nggak mau menjajah negara lain di Nusantara, jadi dia nggak terkenal gitu, dan lebih memilih mengurus urusan dalam negeri dibanding untuk urusan luar. Dan ini dia raja-raja kerajaan Banggai, yaitu Banteng Paudagar, Balatik Mulang, Kota Abdul Ghani, Bacan Abu Kasim, Modongu Kabudo, Padongo Anjara. Oke, jadi tadi sejarah kerajaan Banggai. Kita lanjut dengan kerajaan kedua, yaitu kerajaan Buton. Oke, kerajaan Buton itu terletak di Kepulauan Buton atau Kepulauan Sulawesi Tenggara. Dan pada zaman dahulu, kerajaan Buton itu merubah namanya dan menjadi bentuk kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Buton. Nama Pulau Buton dikenal sejak zaman pemerintah Majapahit, Pati Gajah Mada, dan Sumpah Palapa. Dan kerajaan Buton itu berdiri sejak tahun 1332 hingga 1960 Masehi. Oke, ini adalah raja-raja kerajaan Buton, yaitu Ratu ke-1 Wakaka, Ratu ke-2 Bulawambuna, Raja ketiga Batara Guru, Raja keempat Tuarade, Raja kelima Muale, Raja keenam Lakilapunto. Oke, itu dia adalah sejarah kerajaan Buton. Oke, kita lanjut ke kerajaan ketiga, yaitu kerajaan Gorontalo. Nah, di Sulawesi Selatan terdapat salah satu kerajaan Islam terbesar. Nah, apa itu? Yaitu kerajaan Gorontalo. Letak wilayah ini berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ini dia raja-raja kerajaan Gorontalo. Yang pertama, Daeng Mantanre Karaeng Tumpai Risi Kolana. Kedua, I Manriwaku Daeng Bonto Karaeng Lakuning Tuni Palangga. Yang ketiga, I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibate. Yang keempat, I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bunto Langkasa Tunjialo. Abad ke-13 dan ke-16, perubahan demografis dan kultural juga terjadi pada masa awal sejarah Gorontalo. Hutan-hutan yang hijau itu dibabat untuk dijadikan persawahan. Jadi itu dibabat persawahan, dan populasinya pun diperkirakan bertumbuh 10 kali lipat. Bersamaan dengan masuknya jenis-jenis tanaman, pakaian, dan perabotan baru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tadi sejarah kerajaan Gorontalo. Kita lanjut ke kerajaan keempat, yaitu kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo ini mulanya disebut juga sebagai kerajaan Hulontalo, merupakan salah satu kerajaan tertua dan berpengaruh di semenanjung utara Pulau Sulawesi. Dan kerajaan itu terletak di bagian tengah dari lengan utara Pulau Sulawesi dan diapit oleh dua perairan strategis, yaitu Teluk Gorontalo di selatan dan Laut Sulawesi di utara. Pada kejayaannya nih, Gorontalo menjadi pusat penyeberangan Islam dan pusat perdagangan paling berpengaruh di wilayah Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo, dan terus berubah menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Amai yang kemudian berganti menjadi Sultan, yaitu Sultan Amai.
ini dia raja-raja kerajaan Gorontalo, yaitu 1 Humalanggi, kedua Sultan Amai, ketiga Sultan Zainal Abidin Monoarfa. Oke, tadi adalah sejarah singkat kerajaan Gorontalo. Oke, ini adalah kerajaan kelima dan terakhir di presentasi aku kali ini. Oke, kita biar semangat kita jel-jel dulu. Oke, yang kita adalah Mancanega, semangat juara pasti bisa. Oke, adalah kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar tuh berdiri pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan. Terus juga nama kerajaan Makassar ini dikenal juga dengan kerajaan Gorontalo. Dan kerajaan Makassar ini tuh bercorak Islam, disebut pula dengan Kesultanan Makassar. Dan lokasi itu menarik para pedagang singgah ke pelabuhan Somba Opu dan jadi Makassar itu menjadi kawasan paling penting di timur Indonesia. Dan kerajaan ini juga terkenal karena Sultan Hasanuddin. Berkat perjuangannya dalam perang, Sultan Hasanuddin itu mendapat gelar pahlawan. Apa itu? Yaitu pahlawan nasional Indonesia. Dan dia juga diberi julukan ayam jantan dari timur. Oke, ini dia adalah raja-raja kerajaan Makassar. Yang pertama Sultan Alauddin, yang kedua Sultan Muhammad Said, yang ketiga Sultan Hasanuddin. Oke, jadi itu tadi sejarah-sejarah singkat kerajaan Islam di Sulawesi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita lebih dalam mempelajari pelajaran SKI ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.